Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, guys, hari ini gua berkunjung ke tempat guru. Wah, guru apa nih? Guru agama lah. Guru gue yang udah lama nih udah gak ketemu ya. Guru spiritual. Sudah berapa tahun nih gak ketemu. Ya, namanya Ustadz Muhammad Baidowi. Muhammad ya? Muhammad bener. Muhammad Baidowi bener. Nah, kita tadinya mau ngobrol, gue pengennya tuh kalau habis ngaji gitu majelis itu bikin jelasin ilmu. Tapi karena ini masih strata. Strata apa namanya? Masih sahabat lama dah. Itu kita ngobrolnya jadi dari awal. Ya, langsung aja. Nama antum? Siapa nama antum? Nama saya Muhammad Baidowi, asli dari Rembang. Saya bukan guru, kita semua itu santri. Ini kayaknya kaku banget. Kaku banget, abis begini kaku banget. Masa kaku sih? Kaku. Jadi mau nanya-nanya nih. Nanya apa nih bang? Nanya pengalaman hidup, hijrah ke sini ke Jakarta, nyangkutnya kok sebutin tempatnya. Nyangkutnya ke masjid itu kan, jadi marbot masjid. Aneh ketemu beliau tuh lagi dulu masih jadi mahasiswa di PDU. Waduh, mahasiswa. 2000 berapa sih? 2000. Kita kan 2 tahun. 15 ya? Iya 2015. Yang lulusan 2017 ya? Iya 2017. 2015 berarti 2 tahun pas. Iya, di lembaga MUI punya apa namanya? Punya apa sih? Pendidikan ya, lembaga pendidikan. Ketemulah beliau. Ada lagi satu Ustadz lebih senior lagi ya. Oh iya. Aku nggak tahu tuh beliau tuh, nanti kita cari dah tuh. Ustadz Bajuri ya. Ustadz Bajuri. Gimana Ustadz, kabar ente gimana nih? Alhamdulillah baik Ustadz. Masya Allah. Biasanya kalau ketemu bercanda, sekarang podcast. Bukan podcast sih, ngobrol. Podcast ini podcast awal-awal lah. Awal-awal. Gimana kisah antum nih hijrah ke Jakarta? Well, kalau dibilang hijrah itu bukan hijrah ya. Kalau dulu tuh pertamanya gini bang, aneh tuh pas ke Jakarta masih nyantri, masih pesantren. Cuman aneh tuh pengen kerja. Setahu aneh orang tua ente kiai ya? Bukan kiai lah. Pesantren. Bukan pesantren. Orang tua cuman ya depannya ada musola, beliau yang ngurusin bertahun-tahun gitu, puluhan tahun. Ya kalau kiai bukan kiai lah, mungkin kiai kecil lah ya. Kiai kecil kalau di kampung kan. Lah. Ya, kalau kiai itu biasanya kan lebih dominan ke punya pesantren. Nah pas aneh pengen kerja, ternyata gak diizinin sama orang tua. Gak diizinin. Terus SMA tuh ya? Aneh tuh ke Jakarta tuh belum lulus SMA. Aneh SMA-nya di Jakarta, ini pakai C. Pakai C ya. Iya. Yang namanya orang hidup kan perjalanannya kan beda-beda ya. Sama aneh juga. Terus pas aneh masih di santri, masih 2 sampai 3 tahun pengen kerja, gak diizinin. Santri itu Pesantren di daerah Rembang, Jawa Tengah. Orang ante punya orang tua? Bukan, ada pesantren namanya pesantren Al-Kaukabus Sate, punya muridnya almarhum Kiai Maimun Zubair, muridnya beliau. Sampai 3 sampai 4 tahun aneh pengen kerja nggak diizinin sama orang tua. Akhirnya kepikiran, saya juga nggak tahu itu dari mana, mungkin sudah asbabnya dari Allah kali ya. Itu yang pesantrennya salah. Kita pesantren rata-rata di pesantren Rembang itu semuanya salah. Semua ya? Modern mungkin ada apa enggak ya? 1-2 mungkin ya. Paling salah. Sekolahnya di luar. Iya, benar gitu. Jarak dari rumah jauh. Cuman nggak ada 1 menit. Nah, deket banget. Iya emang deket banget makanya. Ya. Nah itu dulu kalau nyantri ya begitu. Pinter dibilang pinter, nggak pinter dibilang bodoh ya nggak bodoh. Tawasut lah, kita tawasut. Khairul umur kan ausatu, yang paling tengah kan. Ini lanjutin ya. Lanjut. Pas sampai udah pengen kerja nggak diizinin sama orang tua, ya udah aneh nggak ada kepikiran, nggak tahu tuh pengen ke Jakarta.
Jadi aneh tuh ke Jakarta nggak izin sama orang tua bang. Bisa dibilang kalau kata orang sekarang tuh Kabur. minggat lah, kabur lah. Emang kabur sih, emang kabur. Cuman ya aneh mulai mikir itu kayaknya. Tapi ya itu udah sempat ke Jakarta dulu. Ya belum bang, aneh tuh dulu tuh kalau aneh tuh nggak pernah ke Rembang loh. Maksudnya? Ke Kabupaten Rembang tuh nggak pernah. Oh, maksudnya jalan jauh gitu nggak pernah? Apalagi nggak ke Kabupaten Rembang sendirian itu nggak Nggak pernah gitu ya? Nggak pernah. Aneh tuh orangnya apa sih? Udik ya kalau katanya. Udik orangnya itu. Kampungan lah. Kampungan banget lah. Tapi kepikiran pengen ke Jakarta, ya udah tuh jual sepeda. Jual sepeda? Iya jual sepeda. Saya jual sepeda bener. Sepeda abangannya aneh jual, terus aneh beli tiket. Udah tuh bismillah sampai ke Jakarta. Udah izin? Izinnya pakai surat. Udah nyampe apa sebelum? Sebelumnya udah bikin surat, kita bikin surat, aneh bikin surat, terus paginya udah cus ke Jakarta. Dan sampai Jakarta baru bingung saya, loh saya ngapain ke Jakarta, saya bilang. Jadi kalau dibilang saya itu bukan orang ke Jakarta ada temen, enggak, emang bener-bener merantau. Nah, Ada bisa nyangkut di sini? Oh itu saya nganggur Sebelumnya 1 di mana? bulan. Saya dari daerah Cipulir. 1 bulan tuh ikut orang. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya sukanya di masjid, ngaji gitu. Karena saya kira dulu tuh pas mau ke Jakarta saya kira tuh gampang cari kerjaan, ternyata enggak. Tahun Emang berapa sih itu? Itu 2010 lah, 2010. Awal 2010. Nganggur sebulan terus kenal sama DKM-nya, sama ketua DKM-nya lah. Ngobrol-ngobrol, udah lama, udah sebulan, duit udah mau habis, ngobrol bang. Ustaz, saya dari Rembang, gini, saya butuh kerjaan. Oh kebetulan langsung, saya ada yayasan di sini di Al-Fajar. Akhirnya beliau ngajak saya, pas ngajak saya, dikenalin sama ketua yayasannya, udah klop, oh ya udahlah. Karena beliau katanya saya itu dipromosiin dari Rembang lah, dari santri gitu. Pinter ngaji, dipromosinya begitu, padahal mah kagak bang. Alhamdulillah bismillah langsung di tes suruh adzan masuk. Karena dan saya di sini kan, nih. Ini di masjid sini kita, di masjid ini. Alhamdulillah. Ya, memang perjalanan hidup orang itu beda-beda lah. Iya. Kita ada yang dari dia bekas mabok, dia bekas orang-orang Badung, tapi kalau Allah sudah berkehendak baik ya maka insya Allah kedepannya akan baik. Benar. Itu namanya iman. Iman itu yazid wa yanqus. Kan kadang bertambah, kadang berkurang kan gitu kan. Ya sama kayak kita lah, kita tuh kalau aneh kan kayaknya lebih dominan ke kurang kan. Kurang, kadang iman tuh kurang terus, kurang, sebulan sekali. Tapi lagi aneh, yang kayak ente aja kurang ya kan? Itu kalau berbicara iman. Pokoknya ya gitulah, alhamdulillah, dan sampai sekarang 10 tahun di sini. Itu pernah mesti setelah pertama-tama dari sini, terus udah lama di sini kan, habis itu balik lagi gitu ke kampung. Oh iya, kita hampir setahun, setiap tahun, setiap kalau lebaran mudik lah bang. Enggak awal-awal yang Oh belum, dulu kan baru-baru tuh kesini. Itu kan izin sama orang tua gitu kan, emang nggak dicari? Dicari. Saya dicari orang tua saya nyuruh abang saya ke Jakarta, suruh nyusulin, suruh pulang lah. Tuh adik lu, kan beliau lagi ngajar nih abang saya di pesantren. Terus suruh nyamperin sama orang tua saya, dia malah nyangkut bang, malah nyangkut di Jakarta. Nah inilah saya bilang berkahnya. Mungkin emang ini udah jalannya Allah ya. Berkahnya saya ke Jakarta, kabur ke Jakarta. Abang saya sekarang udah S2, udah punya rumah, udah pengajian, udah pokoknya alhamdulillah udah dibilang sukses ya alhamdulillah. Nikmat ya, dapat nikmat ya. Itu kan berkah saya. Ya kan kalau bahasa orang yang sok itu kalau bukan karena saya ya kalau gak ke Jakarta lu mau jadi apa kan? Itulah berkahnya. Tapi maksudnya nyangkut langsung ketemu ente gitu. Kesini. Oh kesini langsung. Iya, saya dalam jangka 3 bulan di sini terus beliau nyusul. Katanya suruh pulang. Tapi bentar dulu lah kita belum pulang. Akhirnya beliau nyari kerjaan, nyangkut lah ya, sama lah. Oh, beliau kan emang udah bermodalkan SMA kali. Oh SMA beliau lulusan SMA. Kalau saya kan SMP juga paket. Iya. SMP paket, SMA paket. Dan alhamdulillah bersama antum kan di PDU MUI lanjut lagi kita. Ketemu di PDU. Itu 2015. Iya itu kan udah sebelumnya kan aneh baru paket sih. Langsung paket tuh. Paket dulu dong. Enggak. Paket.
Enggak, maksudnya kesini dulu. Kan kesini tuh kerja baru Iya, paket. Baru paket. Paket dulu kan masih ngikut-ngikut sekolah Ani juga. Di sini apa di sini? Ani sambil sekolah sambil kerja 2 tahun juga itu paket C. Lanjut PDU lulus kok ternyata kita cuma dapat syahada lah, belum dapat ijazah S1 lah. Akhirnya sekarang lanjut di PTIG. Alhamdulillah PTIG. Sibukan apa nih sekarang? Sibukannya mikirin Covid bang. Covid dipikirin. Sibukannya ya gini lah, namanya marbot. Ya bersih-bersih, kadang muadzin, ya imam. Tapi nanti belum ngajar ya, dulu sempet satpam nih di sini. Iya, alhamdulillah Aneh satpam. tuh di PDU beliau nih terkenalnya satpam. Satpam sekitar 4 tahunan ini. Dari tahun Dari tahun sebelum di PDU ini udah satpam 2000 berapa ya? 13, 14. Iya, 14-an 15 loh. Itu kan udah satpam. Ini 2013 2014 masih Masih mapi. masih Masih masa lalu. Al-Khomer masih Al-Khomer, ya. Sohibul Khomer nanti ya berarti ya. Al-Khomer Masya ketemu Allah. Ustadz Munawir, Oh, ketemu Ustaz Ustadz Munawir. Saha, Bang Saha. Oh. Ketemu sepupunya dulu tuh Ustadz Haikal, Oh, iya, iya. Kiai Sidki, ketemu dia tuh aneh hijrah. Baru diajakin lah tuh mau nggak MUI. Apaan tuh yang gini. Nah, ini nggak punya ijazah. Nggak pakai ijazah di sini gitu. Oh, Masya Langsung Allah. nggak formal sih. Aneh berpikir ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain kan. Iya benar. Nggak ngapa-ngapain udah ikut-ikut aja dah. Baru-baru ngikut-ngikut ngaji langsung ketemunya di PDU nggak ada yang goblok. Maaf aja nih ya, nggak usah kayak di sensor ya. Di PDU yang goblok aneh doang. Di PDU gak ada yang goblok. Ya Allah, tuh di PDU tuh kalau nggak modal apa namanya ya? Di PDU kalau nggak modal aneh sinting aja gitu ya, nggak punya teman kali ya. Justru biasanya orang-orang yang model kayak beliau ini gampang dikenal dosen. Udah nggak- Iya, gampang nggak dikenal juga. karena kalau disuruh baca kitab gak paham. Insya Allah lah. Paling ya Allah semuanya UIN ya kan? Iya, lulusan Mahasiswanya UIN semua itu. UIN semua rata-rata. Rata-rata UIN. Masya Allah, saingannya gimana mau bersaing gitu udah. Tapi alhamdulillah kita sampai lulus ya. Sampai lulus, Lulus. lulus dong. Lulus Aneh. kita, Insya Allah. Juara berapa tuh? Apaan? Juara apaan? Aneh alhamdulillah dapat juara 2. Karena aneh kan telat masuk, tapi dapat juara 2. Kok juara-juara emang kelihatan? Ada, ini juara 2. Juara satunya. Di mana sih? Juara satunya siapa? Ali. Ali. Juara Masya satunya. Allah, Ali tuh. Ya Allah Akbar. Mudah-mudahan ketemu tuh. Ya Nah, Aneh Allah. kesini maksudnya mau nyambung silaturahim. Iya benar. Berkah ini Oh. barangkali kan ya. Iya, aneh kenal teman-teman yang seperti ini kan sayang kalau nggak dipanjangin urusan ya persahabatan lah, pertemanan. Silaturahim itu Silaturahim. jangan Iya. sampai putus bener Bang. Meskipun ya dari diri aneh sendiri itu meskipun aneh kurang dalam hal agama gitu kan, tapi menyambung silaturahim kan lebih penting. Makanya teman-teman kadang aneh berpikir oh mereka kan ngerti. Gitu kadang aneh Iya. tuh seperti itu. Kadang berkecil hati ya. Iya gitu kan. Ya Allah. Pengen gitu ketemu teman-teman. Ada juga pengen Bang, udah berapa tahun kita. Terakhir ketemu kapan sih yang nikahan Kiki doang? Itu cuma berapa orang? Paling enggak yang pas kita Jani. di rumahnya Apoy. di rumahnya Sanjani. Yang Itu yang rame. Bukber iya yang Itu banyak. tahun berapa? 2000 berapa itu? Masih Itu belum aktif ya? lulus kayaknya ya? Belum ya, kita kan belum lulus juga. Belum lulus. Itu masih ada cewek-ceweknya. Udah lulus apa? Udah mau lulus kalau saya itu, udah lulus kalau saya. Dari Iya. sono kan? Dari mana? Ya intinya kita bukber lah, Bukber cara ya? bukber bareng Bukber, gitu, iya. gerakin bukber kayak gitu. 2017, 2018, 17 tuh. Ketemu lagi, ini udah berapa tahun juga kita nggak ketemu ya? Insya Allah udah bertahun-tahun dah semenjak Covid lah. Covid itu memisahkan kita, Bang. Ya, silaturahimnya online sekarang. Iya, ini mau ketemu Apoy, pengen gitu ketemu. Apalagi kan udah ada YouTube gitu. Apoy sekarang sibuk di PMI. MI. Sanjani sibuk Apaan? bikin status. Oh iya, Ini kan bertemu Sanjani. Bikin status Sanjani sekarang sibuk. Bos beliau sekarang, Sanjani itu. Bang, dia kerja di bank kan. Jadi BSI. Oh kerja di BSI. Gak tahu dah. Punya anak terus semua. Ceritanya umroh. Abis nikah tuh umroh dia langsung Oh. sama istrinya. Kayak dirayain langsung umroh.
Masya Allah. Jadi mungkin punya duit lah. Iya lah. Nah kita kan kalau kagak kerja nggak punya duit bang. Kalau kita mendingan beli rumah. Coba keong ini. Tapi udah belum ngajar nih sini. Kalau di sekolah ngajar nggak sih antum? Kalau di sekolah kan memang harus S1 bang. Persyaratan sekarang kan dari guru S1. Minimal tuh S1, paling di 3 jarang, di sini di 3 jarang. S1. Dan kebetulan saya baru semester 5. Jadi saya belum ngajar karena Di belum sini S1. belum ngajar ya. Tapi majelis taklim ada ya. Ya kalau majelis taklim ya Tadi kasih lihat tuh majelis taklim Ar-Rahman. majelis Beliau yang taklim mimpin Ar-Rahman. nih. Bukan mimpin lah, ya bantu-bantu lah. Banyak sama jamaah. kayak antum lah. Kalau Punya aneh kan majelis juga. emang murid Eh? jatuhnya. Kalau antum kan udah kapasitasnya guru. Semuanya itu kalau di pesantren dulu itu diterapin, kalau kita ngaji nih sama kiai ini mazil tuh muta'alliman. Artinya tuh kita tuh selamanya jadi santri. Mau ente udah ngajar, nanti itu jadi santri, santrinya sama yang lebih sepuh, yang lebih alim begitu. Begitupun sebaliknya sampai seterusnya gitu. Kalau aneh sih pengalaman ngajar nih, justru aneh belajar gitu. Ya kayak yang aneh cerita sebelum tadi tuh. Iya. Aneh sering masih kan emosi yang lalu dah gitu, masih ke bawah sampai sekarang kan meskipun udah jadi dia ngajar alif bata gitu kan. Emosi Kadang gimana emosi nih? tuh ya emosi gitu, gimana sih? Panasan gitu. Artinya kalau murid males, murid ini gitu tuh kadang aneh terbawa gitu. Terbawa ke masa lalu gitu. Oh. Ya kan? Aneh bingung. Apa aneh emang aneh yang kurang ilmu apa gimana kan? Itu tuh yang aneh, kalau ya yang namanya kita udah bisa alif bata kan orang minta ngajarin ya udah dah ajarin, cuma ya Iya, benar. jangan sampai aneh pengennya gitu, lagi belajar gitu, lagi ngajar sambil belajar gitu, melatih kesabaran, terus disiplin waktu. Iya. Itu yang paling susah buat aneh gitu, aneh pribadi. Tapi kalau kayak antum mah nggak mungkin lah. Ya gimana ya, semua itu memang manusiawi bang. Iya. Apalagi kalau emang backgroundnya itu dulu dia bukan orang yang Iya. dalemin agama, itu emang kadang susah rapinya. Yang penting kalau untuk ngajar itu memang harus kembali ke kita. Kalau kita kurang ikhlas, kurang ini, ya nanti majelisnya itu bubar. Pasti dia bubar itu, nggak bertahan lama. Kalau emang yang dari pengajarnya itu, misalkan contoh, wah kok si A nggak dateng sih, kampret nih udah dibilangin suruh datang misalkan gitu, itu udah nggak boleh. Kalau aneh kalau ngajar di majelis aneh bilang, antum ya kalau bisa dateng lah, antum kan masih, kita kan masih semuanya belajar, emang udah bisa Al-Quran, saya bilang gitu. Iya. Saya nggak ada gitu, saya kena hatinya itu, emang lu udah pada bisa baca Al-Quran? Enggak Ustaz, ya udah ngaji, sibuk apain, saya bilang gitu. Yang nggak sibuk cerita katanya, ya itu yang ngajar. Alhamdulillah sekarang dari 2-3 orang sekarang ya berapa, hampir 30 sekarang. Alhamdulillah. Sekarang aneh ya sambilan cerita aja gitu. Iya. Kalau apa namanya, keluh kesahnya gitu. Yang aneh lihat sekarang anak-anak muda sekarang tuh pandai ngikut majelis fikih, majelis ya. Majelis Kalau sholawat. kita ngomongin pahala, insya Allah ada ya pahala ya. Pahala itu semuanya ada. Ada ya kan. Di setiap sisi, namanya setiap amal sudut baik ada. kita kan. Ya, antum lebih tahu dah. Cuma yang aneh keluhin gitu, ketika dia belajar alif bata itu kayaknya kok susah banget, males gitu. Padahal ya lu kan Udah tua gitu ya. bukan, lu kan udah ngikut majelis. Nggak mungkin kan majelis dari habaib, guru-guru kiai, nggak mungkin nggak ngingetin kita ngaji alif bata, Iya benar. ya kan? Nah, itu dasar kan ya. Dasar, karena kan dasar. Tapi kenapa kok enggan banget gitu? Bahkan ya ngaji jauh gitu kan, yang jauh disamperin. Di kampung aneh tuh Bang Wi, di kampung aneh itu banyak kiai gitu. Makanya aneh itu kadang malu ngajar seperti banyak banget kiai. Terkenalnya di Mampang tuh kan banyak kiai. Iya, Mampang mah kotanya kiai kata Iya, tempatnya kiai banyak. Cuma ya gitu, bukan aneh menyalahkan dia ngaji ke majelis, bukan. Itu menurut ante gimana? Sama, itu kejadian di aneh sama. Sama ya. Sama persis. Ya, tapi kan kembali ke kita. Kalau misalkan santri kita nih, bukan santri lah, orang yang ngaji sama kita ternyata dia nggak bisa hadir di majelis kita, dia majelis jadi lain, saya bilang, sama-sama baik, saya bilang gitu. Aneh gak bisa Ustadz, emang kenapa? Lagi ngaji di situ, oh ya udah nggak apa-apa, sama-sama tujuannya baik. Gitu. Yang penting di sini jangan kosong, misalkan mau datang 3 orang, apa 4 orang, yang 2 ke sono, yang 2 ke sini. Nah, kalau aneh sih lebih terbuka sama
Makanya saya bilang Menerima aja gitu ya? Iya, kita tuh lebih terbuka sama yang kita ngajar gitu. Saya kadang bilang saya tuh nggak dia di sini nggak ngaji, nggak ngajarin kalian nggak. Soalnya gitu. Ente ngaji, aneh ya sama-sama ngaji saya bilang gitu. Diskusi bareng gitu. Jadi mereka itu kayak nggak saya nggak mau mereka itu memposisikan saya itu sebagai ustadz atau guru mereka, saya nggak begitu saya. Temen ngerokok bareng kadang begitulah. Iya. Habis ngaji ngerokok bareng, cerita bareng. Biar lebih deket aja sih. Tapi ente udah pernah pengalaman itu ngajar-ngajar orang yang dalam tanda kutip masa lalunya kelam lah gitu, preman lah, terus ya narkoba lah gitu-gitu. Kalau narkoba aneh kan nggak nanya ya, narkoba Nggak mungkin dia ada sih ada. Ada. Dia tuh wah kalau untuk Kadang kan kalau dia lagi curhat gitu kan. Iya, beda Aneh dia. tuh dulu seperti ini, Wah, Ustaz. dia hampir tiap minggu tuh minum, pokoknya kalau habis gajian katanya ngabisin duitnya buat, waduh ada tuh. Dan alhamdulillah sekarang baru Iqra berapa ya? Baru Iqra 2 kalau nggak salah. Baru berjalan berapa bulan. Sama bang, mungkin masalahnya kayak antum mungkin ya, Iya. atau mungkin lebih kelam lagi. Dia tuh wah, dewa slot, dewa judi kalau saya. Dewa judi. Tapi alhamdulillah sih Allah kasih buka. Sekarang kadang rajin ke masjid, saya bilang gitu. Ya gitu, ngaji habis ngaji main PS, ngerokok. Aneh mah gitu orangnya bang. Gak semuanya ngaji nggak bisa begitu, orang aneh kan sama kayak ente. Sukanya main. Ya aneh abis ngaji aja nongkrongin lagi. Abis ngajar deh biasanya ngajar dia daripada gitu kan. Udah nongkrong aja lagi. Kadang nongkrongnya lebih lama daripada ngaji kan. Iya. Kadang ke bawah juga. Lika-liku kehidupan gitu. Terus gimana? Udah berkeluarga Waduh, sekarang nih? jangan tanya keluarga dah. Saya umur sebenarnya udah hampir kepala 3 loh. Iya lah makanya. Tahun depan kepala 3 ini udah 9. Cuman Ente terlalu milih kali. bukan milih bang. Milih itu kalau banyak pilihan bang. Ini gak ada pilihan. Apa iya? Iya, ini gak ada pilihan. Masa iya selama ini ente ngajar ke sono sini, ada yang di sini kan di SMA udah ada yang lulus. Masa dia nggak kecantol sih? Ya ada sih kalau kecantol ada. Cuman kan ya dibilang sebenarnya nggak milih sih orang. Nggak ada waktu kali, keseringan baca kitab nih. Wih dia. Keseringan main gua mah. Kan gitu. Senangnya cuma sama satu orang gitu. Oh. Ada begitu. Jadi kayak nggak nerima yang belum bisa nerima yang lain. Kalau aneh gitu orang. Tapi orang udah nikah. Belum. Belum. Udah tapi masih berhubungan ya. Enggak juga. Enggak juga kita. Ya cuman kayak sekedar kayak ngefans lah, sama kayak dulu Khadijah kan ngefans sama Rasul. Kan dicomblangin kan sama sahabatnya itu kan. Sama kayak gitu, ngefans. Ya, ini kan ngefans sama. Barangkali nanti jodoh kan. Kita nggak tahu. Jangan bahas keluarga dah, kalau keluarga nih aduh, nyerah dah nih. Kalah sama antum. Antum udah punya anak satu ya? Udah dong. Ya. Siapa namanya? Hanan Rizik Pamungkas. Ananda. Hanan Rizik Pamungkas. Masya Allah. Ini Rizik pasti dari Ya, aneh Habibana di ini apa di dah. Hanan itu kan artinya lembut ya. Ya Hanan, ya Manan. Setahu aneh gitu. Hanan itu lembut apa? Hanan Apa Hanan itu konteks maknanya gitu? yang maha Hanan. Iya, yang maha berlembut. Lembut ya. Hanan. Ya jatuhnya konteksnya lembut ya. Terus ketemu Rizik gitu kan, makanya aneh kan mahabbah banget sama Habib Rizik. Sampai kemana aja beliau aneh ikutin, meskipun ya karena kan ribuan lah murid beliau gitu kan. Aneh mahabbah ya cuma ngikutin beliau dari jauh dari ini, cuma karena ngefans ya, karena ya idola aneh lah. idola ya. Karena beliau bukan dari karakter ketegasannya doang, bukan, cuma dari kok beliau bisa seperti ini gitu, orang pintar gitu. Beliau itu orang pintar, S3 Orang kan pintar beliau. dan S3. iya, S3, doktor. Itulah yang aneh pengen. Orang kan mengenal Habib Rizik itu keras, di apa namanya, Keras ya, bukan tegas ya, keras katanya. Iya katanya keras, kasar. Kasar lah, kalau keras Padahal kan ketika dia manggung kan sama dia, aneh udah pernah loh Habib Rizik tuh aneh ke rumahnya, ke Mega Mendung, masya Allah, semua orang tuh di piringnya diambilin nasi, lauk-lauk semua, marhaban, ayo
silakan makan antum. Mau dari mana pancoran foto mana foto, masya Allah. Jadi pemuda penerus generasi bangsa ya, cintain NKRI. Oh, cintain NKRI. Orang nggak tahu kan? Kesini kan terbukti tuh banyak ya, kayak siapa itu yang Permadi Arya tuh, Iya. ya kan Permadi siapa tuh yang Islam Kejawen, Oh. yang bilang dia udah pernah dibawa ke rumah Habib Rizik. Ternyata di kamar Habib Rizik tuh banyak apa namanya? Banyak buku-buku tentang Soekarno. Udah kenal lu? Soekarnois ya. Soekarnois. Itu bener loh beliau. Makanya orang kadang aneh-aneh gitu. Ya namanya orang benci aja ya. Ya itu kalau ngomongin Habib Rizik bang, dulu tuh aneh nggak suka sama FPI. Gak suka ya? Iya, saya justru malah belum terlalu mengenal Habib Rizik. Pokoknya framing media itu kayak FPI itu di media tuh buruk. Iya. Dari kampung tuh wah FPI itu yang wah. Apalagi dulu pas Monas kan, yang pas masih pukul-pukul yang dulu kan masih ekstrim. Dulu gak suka sama FPI. Akhirnya saya ke Jakarta, ya itulah mungkin. Saya kok Habib Rizik kayaknya powernya tuh begini. Orang sekarang ulama kan banyak yang amar ma'ruf tuh banyak. Hampir semua kita juga bisa lah amar ma'ruf. Ente bisa nih, tapi kalau untuk nahi mungkar kok saya kira kata kiai saya bilang begini, di Jakarta tuh yang amar ma'ruf banyak baik katanya. Tapi yang nahi mungkar kayaknya kok Habib Rizik doang. Iya. Gitu. Makanya di situ wah ini cinta nih sama beliau gitu. Kan kita kan yuhsarul mar'u ma'amanah. Iya. Orang tuh akan dikumpulkan bersama yang dicintai kan gitu. Karena ini cinta bang, dulu mah nggak terlalu serk sama FPI. Karena FPI framingnya itu Jelek ya. jelek dia, keras gitu, nggak ada toleransi, anti Tapi toleran. aneh dulu bukannya nggak suka ya. Aneh udah terlanjur suka sih. Maksudnya udah nggak ada apa nih, masih aneh bandel, masih aneh ini. Oh, dari awalnya emang. Dari awalnya karena ya di Anda punya guru gitu kan, cerita-cerita memang beliau itu kan kepala sekolah di Tanah Abang, sekolah apa tuh namanya? Oh, Habib Rizik kepala sekolah. Mantan kepala sekolah guru aneh Habib Abdul Qadir. Beliau tuh orangnya dengan tegas itu kan, disiplin. Itu emang cerita-cerita seperti itu udah aneh dapetin sebelum aneh berubah. Makanya juntrung aneh namain anak aneh itu Hanan gitu. Jadi sebetulnya itu Habib Rizik lembut gitu. Oh, iya maaf. Jadi aneh udah dah. Itu anak emang mudah-mudahan jadi penerus beliau itu. Amin, Bahkan amin. pengennya kan lebih dari beliau. Iya. Tegasan nih. Nggak jadi ngomongin aneh nih. Ya nggak Ngomongin apa-apa. antum lagi dong. Ya, usah ngomongin kita lah. Kadang Ngobrol aja ya. iya ngobrol lagi Tinggal- gitu. Ya itu ya aneh lah gitu. Iya. Ngobras namanya ngobras kan gitu. Ngobras. Kalau ngopi apa? Ngopi apa? Ngobrol perkara iman. Oh, Itu jangan tuh agak tinggi tuh. Nanti berat. nanti ke tasawuf nanti. Berat. Kalau kita kan tasawufnya kan kurang. Kan sebagian jamaah apa orang-orang sebelah kan tasawuf ajaran sesat. Bid'ah. Ya, kayak gitu. Tapi banyak juga, Bang Uwe. Banyak juga apa namanya? Sekarang di YouTube tuh ya ustadz yang cerita-cerita seperti ini kan. Maksudnya dibikin konten seperti ini gitu. Yang Anda lihat ya bagus sih gitu. Dan Anda mau mulai seperti itu gitu, karena kan sekarang YouTube, media semua kan, TikTok semua Wah, kan, TikTok yang ya. aneh itu sebetulnya yang menjadi kegelisahan aneh. Kenapa sih orang harus membuat hal-hal yang seperti itu terus ya? Itu udah kuasa ilahi lah. Cuma aneh berikhtiar di sini gitu. Kenapa kok teman-teman aneh yang udah ngaji, yang udah ini nggak berani mereka? Nggak berani mereka mulai seperti ini. Kayak aneh kan kontennya seperti ini kan sebetulnya awalnya konten puisi, konten pendidikan gitu kan. Aneh mengenalkan puisi aneh, puisi apa namanya, Karangan aneh. iya. Terus Sebagian karangan ya. iya, sebagian karangan legendaris dari Khairil Anwar, Kiai Haji Mustafa Bisri, Sitok Srengeng nih, Joko Pinurbo, semua tuh aneh. Cuma kok kenapa di YouTube itu kayak nggak laku? Itu yang jadi aneh persoalan. Makanya aneh kadang pindah-pindah seperti ini, ngobras, aneh bikin konten lagi ngobras, aneh bikin konten liburan, kemarin aneh ziarah ke Lembang Bogor, sendirian aja udah gitu. Dia berharap dia bisa dinikmati orang gitu. Iya, yang penting ada istifadahnya. Istifadah itu ada yang diambil faidah. Sekarang kan orang banyak yang percuma lu viral Iya. tapi gak ada moral. Itu. Sekarang banyak loh Banyak orang banget. yang viral tapi gak ada moral. Nonton 17 juta. Yang nonton 17 juta. Kontennya apaan? Aneh baru lihat tuh, kontennya tawuran, Taburan, berantem. konten. Konten. Wah, Yang nonton 17 juta. Apa gitu?
yang kayak gitu. Manfaatnya apa gitu? Iya, nggak ada istifadah, nggak ada manfaatnya. Karena ini juga dulu orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang teman-teman berantem, teman tawuran Aneh kok. gitu. Sekarang tuh zaman Kalau kebolak. aneh mau ngomongin soal sejarah-sejarah seperti itu ada lah. Temen dibacok, temen di ini ada aneh pun. Cuma mau buat apa gitu? Iya, Maksudnya yang dikasih ke sodorin, apalagi anak kecil sekarang. Gila nggak? Udah main hand. Sekarang zoom in aja kan pakai Iya, handphone. bener, pakai handphone. Dia meleng sedikit orang tuanya Main game. main game. Belum Mending buka main YouTube. game, main game bosan buka YouTube. Gua YouTube ntar liat Nontonnya ya. apa dia? Iya, Gitu. kan kita nggak tahu. Bener. Gitu. Kenapa sih nggak bisa? Maksudnya nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ngasih hal yang manfaat lah. Apa mau dihancurin? Kadang yang ngancurin bukan orang luar, sebetulnya orang kita sendiri Iya, ya. udah kita sendiri. Iya. Tapi nyalain orang luar. Nyalain Itu orang orang-orang luar. kita nih. Ada sering tuh denger, apalagi kayak Hasyim Muzadi tuh aneh dengerin tuh. Bahkan aneh share-share ke WhatsApp-an itu biar anak-anak muda tuh ngeliat gitu. Ya si Muzadi almarhum. Iya, aneh tuh bikin